Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati kepada Bapak dosen pengampu, Insinyur Catur Sukowono, STMT, selaku dosen di salah satu penjurusan teknik elektro di mata kuliah khususnya itu sistem komunikasi dan keamanan digital kelas A. Di sini saya Alvenda Mario dengan NIM 2219102017 dengan tujuan saya melakukan video ini atau membuat video ini adalah untuk merepresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu sebagai pemenuhan tugas, di mana nantinya teman-teman di sini saya akan membahas terkait suatu enkripsi klasik berdasarkan laporan yang telah saya buat dari sumber buku William Stallings, di mana pada sectionnya itu terkhusus pada 2.3 sampai 2.5. Oke, kita akan membahas beberapa teknik teman-teman. Kita masuk ke introduction. Oke, enkripsi klasik. Teman-teman pasti sudah tahu apa itu enkripsi, bagaimana cara melakukan enkripsi, atau bagi yang belum tahu, ini mungkin agak sederhana saya jelaskannya agar dapat teman-teman bisa paham ya. Jadi enkripsi adalah suatu proses teman-teman untuk mengamankan, mengubah nih informasi asli, data asli yang kita punya menjadi suatu data lain yang tidak dapat semua orang pahami. Otomatis orang-orang yang tidak berwenang itu tidak dapat mengakses apa yang informasi kita sampaikan ke orang lain yang memiliki akses. Contohnya gini teman-teman, di enkripsi klasik misalnya saya ini punya data informasi yang saya kirim, itu namanya kita punya informasi Elvin lah. Elvin kita kirim ke B, orang B. Nah, agar selama transmisi ini orang-orang selain orang B ini tidak mengetahui isi Elvin ini atau ada pesan Elvin ini, maka kita akan tambahkan, kita akan ubah kata-kata Elvin menjadi kata-kata baru. Misalkan jadi Vinelo, sehingga orang-orang yang tidak memiliki hak atau tidak memiliki wewenang itu tidak dapat mengerti informasi apa yang disampaikan selama proses transmisi. Dan yang hanya mengerti adalah hanya orang B, orang yang kita ingin kirimkan informasi. Dan di orang B nanti akan ada proses pendeskripsian, mengubah kata-kata yang final tadi sebagai hasil cheaper, itu akan diubah di deskripsi menjadi suatu informasi asli, yaitu Elvin. Nah, di sini kita akan bahas terkait teknik-teknik enkripsi klasik seperti transposisi, mesin rotor, dan steganografi, teman-teman. Kita pertama akan bahas terkait teknik transposisi. Teknik transposisi yang pertama itu ada relevance, teman-teman. Relevance ini bahasa simpelnya adalah salah satu teknik cheaper atau enkripsi, di mana dia akan mengubah plain text menjadi cheaper text dengan cara disusun secara baris per baris sesuai dengan pagar imajiner yang digunakan. Nah, sehingga nanti akan hasil cheaper yang akan dibaca dari kiri ke kanan, diurutkan. Oke, kalau teman-teman bingung, kita akan jelaskan terkait contohnya. Kita akan sebagai contoh gini teman-teman. Kita ini punya plain text, itu universitas. Universitas ini adalah plain text. Huruf universitas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kuncinya atau key itu kita pakai 3. Otomatis kita buat 3 baris teman-teman, karena kuncinya ada 3. Oke, lalu di masing-masing kunci ini itu kita isi hurufnya baris per baris, karena tadi seperti yang di pengertian di PPT tadi itu dijelaskan bahwa diisi secara baris per baris. Oleh karena itu kita akan isi plain text ke baris masing-masing. U1 sudah diisi, kita baris kedua F, ada N, ada I, ada P, ada E, ada R, ada S, ada di sini harusnya ada I ya teman-teman ya. Jadi univer. Nah, mohon maaf ini bukan di sini tapi di sini ada R, ada S, ini bukan di sini juga, ada universitas. Nah, ini teman-teman, kolom-kolom ini nanti akan sebagai contoh dari plain text. Nah, masing-masing plain text, masing-masing huruf di plain text itu akan disusun teman-teman, akan disusun seperti ini.
sesuai barisnya. Karena kita pakai 3 baris, otomatis kita akan mendatar ke bawah. Jadi U di baris 1, ada N, ada I, ada F di baris 2 lagi, kembali lagi ke baris 1, kedua, ketiga, 1, 2, 3 terus sampai semua katanya terisi. Lalu kita ambil teman-teman, kita urutkan. Pertama kita akan urutkan hasil dari tabelnya, dibaca dari kiri ke kanan untuk mengambil si cipernya. Perkan tabel untuk mengambil ciper. Oke, sehingga ketika udah diurutkan seperti ini teman-teman, kata yang diperoleh nantinya itu adalah kita ambil dari kiri ke kanan di masing-masing baris. Jadi hasil cipernya teman-teman, kita taruh sini, hasil ciper atau hasil enkripsi itu sama dengan kita ambil dari baris pertama, ada kata U, ada kata E, ada kata T di baris pertama. Ini teman-teman, kita ambil baris ini warna kuning. Oke, kita masukin ke ciper, ada U, ada E, ada T. Di baris kedua ini diisi oleh ada N, ada V, ada R, ada I, sama ada A. Oke, kita ada N, ada V, ada R, ada I, sama ada A. Lalu di baris ketiga teman-teman yang ini kita kasih ganti warna aja biar lebih mudah. Itu ada I, ada S, sama ada S. Jadi ada I, ada S, sama ada S. Jadi teman-teman, hasil dari ciper dari si relevance ini di baris per baris tadi dibacanya itu adalah UET NVRIAAISS dari Plaintext Universitas. Jadi pertama sekali lagi kita akan jabarkan dulu, akan urutkan dulu masing-masing huruf plaintext secara baris per baris. Setelah disusun baris per baris, kita akan baca secara baris per baris juga, masing-masing baris itu ada huruf apa aja. Lalu kita akan masukkan sebagai hasil ciper, yaitu untuk relevance. Oke, kita contohnya lain nih teman-teman, juga ada, saya punya nih suatu plaintext, itu adalah Universitas Dian Nuswantoro. Universitas Dian Nuswantoro ini itu memiliki 3 key. Nanti seperti tadi itu akan diurutkan secara baris per baris, U, N, I, V, E, R, S, T, A, semuanya diurutkan sampai tulisannya itu Universitas Dian Nuswantoro, semua sudah dijabarkan. Lalu nanti hasil cipernya, cara membacanya adalah dibaca baris per baris dari kiri ke kanan. Nanti kita akan baca. Jadi bacanya kayak gini teman-teman, U, E, T, I, U, N, E. Nah kita balik lagi ke depan dari kiri lagi, V, R, I, A, D, A, N, S, A, T, R. Terus ISSNWO, sehingga hasil enkripsinya adalah ini gabungan dari masing-masing per baris. Jadi UET ini hasil cipernya. Lalu untuk proses pendeskripsiannya teman-teman, hasil dari ciper tadi yang ini itu kita akan susun lagi nih. Kita akan susun lagi teman-teman. Susunnya bagaimana? Susunnya kita akan susun secara baris per baris. Oke, baris per baris ya teman-teman. Jadi kita akan tahu di sini, karena kita udah tahu nih jumlah hurufnya ada berapa. Jadi kita tinggal tulis aja masing-masing dari U taruh depan, E taruh depan, taruh baris pertama maksudnya, terus ada T. Lalu masing-masing juga masing-masing baris itu akan diisi setelah kata-kata dari awal baris terpenuhi, baru baris keduanya terpenuhi. Sehingga nanti kalau misalkan dilihat hasil cipernya, kita akan baca secara dari baris ke baris, dari atas ke bawah, Universitas Dian Nuswantoro nantinya, gitu teman-teman. Oke, itu untuk terkait si relevance ya teman-teman. Relevance sudah kita bahas. Sekarang kita bahas terkait kolom ciper. Kolom ciper beda sama baris sama relevance. Kalau relevance kan tadi lebih ke baris ya teman-teman. Kalau kolom ciper ini transposisi, di mana huruf-hurufnya itu ditulis secara kolom per kolom ya, atau diurutkan secara kolom per kolom. Mohon maaf, ini bukan baris per baris ya. Nah, hasil pembacaan itu dibaca kolom per kolom, tapi emang iya sih penulisannya pada baris per baris, tapi di sini lebih enaknya kita nyebutnya itu dibuat kolom per kolom aja. Oke, contoh kita punya enkripsi teman-teman seperti Universitas Dian Nuswantoro Udinus Polke dengan key-nya adalah, di sini kita bisa menyebutkan
hurufnya teman-teman. Misalkan jempol, kata jempol. Nah, di sini teman-teman J ini merupakan urutan nomor 2. Kenapa urutan nomor 2? Karena pada huruf abjad dari J, E, M, P, O, L itu kata J menempati peringkat kedua urutannya setelah kata E. Nah, jadi kalau dalam abjad ketika dilihat dari kata jempol ini, E itu mendekati huruf pertama. Jadi E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, E, F, G, H, I, J. Nah, habis itu baru J, K, L, baru L. Nah, L otomatis menempati urutan ketiga. M, N, M menempati urutan keempat. N, O kelima, P keenam. Jadi masing-masing ini diurutkan dulu berdasarkan abjad teman-teman. Lalu pada abjad ini kita setelah urutkan, kita akan kasih ini penanda. Dia itu ada di urutan nomor berapa. Misalnya kata di E, itu E dulu kan di abjad, makanya urutan 1. Habis E, F gak ada. Ya udah kita cari yang ada nih. J ini ada sehabisnya F dan sebelum L, otomatis urutan kedua. Kalau L juga kita urutan ketiga dan kita urutkan aja sesuai abjad. Lalu masing-masing urutan ini teman-teman nantinya itu akan kita masukkan di tabel. Tabel ini nanti berisi apa? Berisi plain text yang disusun secara berdasarkan jumlah dari key-nya. Oke, contohnya kalau teman-teman bingung seperti ini. Oke, kita punya di sini ibarat kita punya kuncinya, plain text-nya ya. Plain text itu kita punya apa nih tadi plain text di sini. Kita biar samakan aja biar teman-teman paham nih, biar gak bingung ya. Universitas Dian Nuswantoro Udinus Polke. Kebanyakan ya teman-temannya mungkin universitas aja lagi, universitas. Lalu kita ada K-nya, itu ada kita K-nya itu jempol. K-nya itu jempol. Nah, K-nya ini jempol teman-teman. Universitas ini ada berapa kata sih ya dalam suatu tabel kalau dibuatkan? Ada U, ada N, ada I, ada F, ada E, ada R, ada S, ada I, ada T, ada A, ada S, ada 11 universitas. Otomatis kita akan buat 11 tabel teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mohon maaf. Nah, tapi karena ini mohon maaf saya akan agak sedikit nge-lag ya teman-teman. Di sini kita sesuaikan dengan key-nya sebenarnya. Key-nya ada jempol, jempolnya ada 6 ya. Otomatis kita harus membuat 6 tabel. 4, 5, 6. Nah, 6 tabel. Ini teman-teman, 6 tabel. Nah, 6 tabel awal sebagai representasi dari jumlah huruf di key-nya. Lalu kita akan isi masing-masing sesuai dengan kata yang kita masukkan. Misalkan di sini kita kasih U, terus kita kasih kolom baris kedua kita kasih N, kita isi dengan I, kita kasih dengan F, kita kasih dengan E, dan kita kasih dengan R. Terus baris selanjutnya dari kiri juga itu kita kasih dengan S. Kita sebelumnya langsung selanjutnya I, universitas. Nah, ini teman-teman, ini adalah urutan yang dihasilkan setelah universitas ini disesuaikan dengan kunci jempol. Di sini kunci jempol kita udah tahu urutannya, di mana E ini 1. Nah, otomatis kita kasih tulisan teman-teman. Misalkan kayak gini lebih gampang ya. Sisipkan di bawah, sisip ke bawah. Oke, biar mudahnya gini teman-teman. Ini ada kata J, ada kata E, ada M, P, O sama L. Nah, tadi urutan E adalah urutan pertama di abjad, otomatis kita kasih 1. Udah. Habis E, F, G, H, I, J. Urutan kedua L. Urutan ketiga M. Urutan keempat O. Urutan kelima dan P urutan keenam. Masing-masing ini sudah dapat urutannya teman-teman, berdasarkan representasi dari kuncinya yang digunakan, yaitu jempol. Nah, lalu teman-teman kita akan baca
hasil cipernya, hasil ciper itu sama dengan kayak gini teman-teman. Urutan pertama, karena baca buat ini adalah ciper kolom, kita akan baca secara kolom per kolom dari plain text yang disusun secara baris per baris. Itu maksud saya dari pengertian si ciper kolom. Di ciper ini, kolom pertama itu isinya adalah plain text, hurufnya adalah in sama i. Oke, kita tulis n sama i. Di kolom kedua ada u sama s, ada u sama s. Nah, di kolom ketiga itu cuma ada r, udah tulis r aja. Karena kosong, ya udah nggak apa-apa. Di kolom keempat itu ada i sama t. Di kolom kelima ada e sama s. Di kolom keenam ada v sama a. Nah, ini dia. Ini hasil yang dihasilkan dari ciper kolom. Ini ciper kolom. Ini ciper kolom. Kalau ini ciper baris atau relevance ya teman-teman, relevance. Nah, itu dia. Jadi dapat terlihat perbedaannya hasil cipernya. Karena kalau yang relevant ini disusun atau dibaca secara baris per baris. Tadi kan baris 1 nih, dibaca nih ya. Dibaca, baris kedua dibaca. Dibacanya setelah mereka ini disusun kolom per kolom. Ini kan kolom per kolom teman-teman ya, kolom per kolom. Nah, mereka disusun kolom per kolom, tapi mereka dibaca baris per baris untuk yang ciper baris. Tapi kalau ciper kolom itu mereka malah justru disusun secara baris per baris, baru dibaca kolom per kolom. Oleh karena itu makanya dibuat ciper kolom. Oke, itu buat ciper kolom teman-teman. Terus apa lagi selanjutnya? Oke, di sini contoh kedua, ketika misalkan kita menggunakan dua huruf yang sama di kuncinya. Kalau tadi kan kalau jempol J E M P O L itu hurufnya beda-beda, tidak ada huruf yang sama. Oleh karena itu kita coba ketika pakai kolom ciper, ini ada huruf ganda. Misalkan kayak Tiger nih. Contoh plain text-nya adalah Semarang kota sejuta umat. Di sini ada K-nya Tiger. Ini ada double huruf yang sama GG. Lalu penomoran urutannya gimana Mas nanti? Sedangkan yang tadi itu kan diurutkan berdasarkan abjad. Kalau G ini ada dua, atau karena urutannya sama di abjad. Ini gimana? Oke. Kalau misalkan kayak gini teman-teman, kita tetap buat kayak awal. Kita buat sesuai dengan jumlah si kuncinya. Kuncinya ada Tiger. Tiger ada 6 huruf. Kita akan buat sebanyak 6 box ya buat masing-masing kolomnya. Lalu kita isikan dengan plain text dari kiri ke kanan, baris per baris. S E M A R A ke kiri lagi, udah ke kiri lagi, saya baris per baris. Udah diisi secara baris per baris teman-teman. Nah, kita akan sesuaikan nih. Mohon maaf, kita akan sesuaikan. Kita akan sesuaikan si kuncinya yang telah diurutkan. Kita akan urutkan kuncinya dulu. Tiger. A jelas urutan pertama. Nah, di sini urutan kedua ada E. Nah, habis E harusnya kan ada F, ada G. Sedangkan di sini G-nya ada 2. Oleh karena itu, mereka gak mungkin dong ditulis 3 sama 3, urutan ketiga sama urutan ketiga. Nanti bakal bingung codingannya atau bakal bingung cara bacanya. Oleh karena itu, salah satu harus ada yang ngalah di kolom ciper ini. Ya, dimana urutan dimana G yang kedua ini dari Tiger, G-nya urutan keempat nih. Nah, itu akan menjadi urutan keempat. Jadi nggak sama 3 juga, tapi akan jadi urutan keempat. Kalau misalkan A-nya nanti yang sama, misalkan kata Tiger-nya kayak gini teman-teman. Misalkan kita punya ciper itu atau kuncinya, kunci sama dengan Tiger ya, Tiger. Nah, kita akan urutkan kan harusnya teman-teman Tiger di sini. Nah, kita akan urutkan di sini. Kita kasih box, kita kasih T, kita kasih A, kita kasih G, E sama R. Kita akan urutkan di sini G-nya double. Tapi tadi katanya Mas ini urutan ketiga, ini urutan keempat. Kok bisa Mas? Iya, karena di urutan Tiger ini G yang ini itu menempati urutan pertama. Otomatis dia akan dibaca sebagai angka yang lebih awal, makanya urutan 3. Sedangkan G yang selanjutnya akan diubah ke urutan selanjutnya setelah dari G sebelumnya yang sama nilainya 4. Contoh kalau misalkan kita ubah kuncinya jadi A-nya 2, Tiger. Nah, kan di sini harusnya kan kalau misalkan jadi gini T A G E sama R. Nah,
A-nya ini kan urutan pertama, dua-duanya nih di huruf abjad nih, urutan pertama di vocabulary ya, A. Tapi urutan nanti ketika diciper, cara pembacaan per kolomnya itu akan diurutkan, A ini akan urutan pertama. Lalu karena di sini ini ada 2A yang ini mendapati posisi paling awal di kuncinya, di tagger. Oleh karena itu urutan pertama, urutan pertama. Lalu ada A lagi, maka jadi urutan kedua karena dia diposisikan setelah urutan A sebelumnya yang lebih awal, makanya di posisi kedua. Kalau misalkan di sini ada A juga, misalkan jadi ta, terus A-nya ada 3 nih, ta R misalkan. Nah, ini A ini akan menempati posisi ketiga. Oleh karena itu akan disesuaikan sama urutan awal sama akhirnya juga dalam sebuah kuncinya. Kita akan masuk lagi, udah diubah sehingga nanti tagger dengan G-nya yang sama itu akan G yang paling awal menempati urutan ketiga, G yang keempat, G yang selanjutnya akan menempati urutan keempat. Lalu baca tabel secara urutan, yaitu kolom per kolom ya teman-teman ya, sehingga nanti dihasilkan kalau udah per kolom per kolom nih kata tagger ini kita sesuaikan sama kolom ini. Jadi kolom pertama ada A ini ada di E, G, E, M ya kan, urutan pertama nih kan, ini ibarat ada T, ini ada T, ada A, ada G, ada E sama R. Nah, A ini urutan pertama, hasil cipernya kita baca dari urutan pertama ada E, G, E, M secara kolom. Lalu urutan kedua ada E di sini, itu kita baca RTT. Apakah benar? Kita lihat dulu aja. RTT, E, G, E, M, betul RTT. Oke, lanjutnya urutan ketiga. Urutan ketiga ada G teman-teman di sini, kita baca G di sini. MKJA. Atau urutan keempat ada OUT, urutan ke-5 itu ada huruf R, A. Lalu kita ada urutan ke-6 ada urutan T tadi itu. Makanya di sini 6 SNSU. Nah, itu teman-teman hasil dari cipernya. Lalu untuk mendeskripsikan hasil ciper tadi dengan kunci yang sama, kita kayak tadi juga kita akan buat tabel sejumlah kolom yang ada representasi dari huruf di tagger ada 6 huruf, maka ada 6 kolom juga. Nah, oleh karena itu kita akan isi teman-teman, isi kata-kata hasil ciper ini kayak E, G, E, M itu sesuai dari urutan tagger ini. Kan tadi tagger kita udah urutin nih yang tadi nih. Nah, hasil cipernya itu kita urutin urutan pertama. Urutan pertama kita ambil dari kata yang paling awal yang jelas, E, G, E, M. Lalu kita susun secara kolom per kolom. Kayak gini nih, kolom per kolom. Nih, urutan pertama ada A. Oke, kita ambil urutan pertama dari kata ciper, ada E, G, E, M. Kita masuk ke kolom ini karena di sini itu representasi dari huruf A dari tagger ya, kunci tagger. Karena ada T, A, G, E, R. Nah, itu kita isi di sini. Lalu kunci kedua ada huruf apa? Ada huruf R. Oke, R ada di kolom keberapa? Kolom kelima di sini. Nah, ada kolom urutan kelima di sini. Otomatis kita isi di kolom kelima ini untuk yang kata selanjutnya di sini kita isi aja RTT. Kita lihat RTT. Nah, itu kita isi lagi RTT. Nah, terus kita lanjut, kita isi lagi teman-teman ke urutan ketiga. Urutan ketiga ada G ya. Oke, G. Urutan ketiga setelah RTT ada MKJA. Sesuaikan dengan urutan kolomnya ya teman-teman ya. Jadi itu cara membacanya sehingga nanti diperoleh hasil dari kolom pendeskripsian dari ciper itu adalah kayak gini nanti hasilnya. Ini ada representasi dari masing-masing tagger ini di hasil ciper sehingga hasilnya kayak gini teman-teman. Semarang Kota Sejuta Umat dibaca dari kiri ke kanan baris per baris gitu. Kebalikannya lah kalau deskripsi. Oke, kita akan masuk ke selanjutnya yaitu ganda ciper ya teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke ganda ciper. Ganda ciper itu apa teman-teman? Ganda ciper ini sama kayak transposisi kolom tapi menggunakan dua kunci yang sama tadi tapi caranya beda teman-teman. Caranya beda gimana teman-teman? Oke, kita bahas. Misalkan saya itu ada punya ini plain text lah, ini saya
pakai yang ini aja nih, pakai yang plain text. Sebenarnya caranya sama aja, sama kayak sebelumnya teman-teman. Nah ini misalkan saya punya plain text IRTNT EISUVA, saya punya kolom ada saya. Di sini A-nya double ya teman-teman ya, A-nya double. Terus saya ini ada 4 huruf, makanya saya buat 4 kolom. Lalu kita isi masing-masing secara baris per baris. Itu juga kita baca kolom per kolom, sehingga hasil cipernya itu ini. Nah, hasil cipernya ini. Lalu karena ini ciper ganda teman-teman, kita punya case selanjutnya. Case selanjutnya itu bisa apa aja, bebas. Nah, karena ini yang saya bacakan tadi, yang saya ini adalah K yang kedua. Nah, di sini proses yang pertama nih teman-teman. Misalkan saya punya plain text universitas, lalu case satunya itu oke. Udah ini diproses nih kan, udah pakai ganda ciper tadi yang dibuat baris per baris lalu dibaca kolom per kolom, dihasilkan ciper. Nah, cipernya itu bakal masuk ke jadi plain text. Setelah cipernya masuk ciper satu ini, itu jadi plain text kedua. Plain text kedua dihasilkan, kita akan proses dengan kunci yang berbeda. Dari sebelumnya kan oke, sekarang jadi saya. Dengan cara yang sama, disesuaikan kolom jumlah kolomnya, lalu diisi baris per baris, lalu dibaca kolom per kolom sesuai urutan di abjad, sehingga dihasilkan ciper baru. Itu ciper akhir. Jadi kok ganda ciper inilah ciper dua kali kunci lah bahasa kasarnya. Lalu buat deskripsinya itu kita akan hasilkan ini yang ciper yang paling akhir, yang ini nih ciper kedua, kita akan masuk, kita akan ekstrak dengan kuncinya itu saya. Lalu kita isi seperti biasa, seperti biasa teman-teman, kita isi aja masing-masing itu dari RIS itu sesuai dengan urutan. Misalkan RIS itu akan urutan pertama, jadi setelah saya buat tabel kosong gini, saya akan isi RIS urutan pertama. Lalu kita akan isi pada urutan kedua tabel itu kita akan isi NU. Nah, karena ini kosong sehingga cukup dua kata aja. Kalau misalkan ini ada full universitas, A-nya ada 2 kali otomatis, di sini juga harus diisi teman-teman. Itu. Lalu nantinya hasil dari deskripsi teman-teman itu akan dilakukan proses kembali. Nah, akan diproses kembali, dimana proses kembalinya itu akan menggunakan case 1 ini tadi teman-teman. Nah, hasil dari deskripsi ini akan menghasilkan plain text berupa ini plain textnya belum selesai, IRTN ini belum selesai karena itu masih proses dari yang pertama. Nah, karena itu diproses lagi dengan menggunakan OK, sehingga dihasilkan suatu ciper atau suatu deskripsi, itu hasilnya plain text yang ini yang bagus, sehingga dapat diurutkan dari baris baris universitas gitu teman-teman. Jadi bahasa kasarnya ada dua kali percobaan lah. Oke, kita masuk ke Mike Wazowski ciper, dimana ini dipertemukan oleh Theodore Mike Wazowski pada tahun 1902 dengan penyandian transposisi kolom yang membedakan yang terkait pendivisian atau permutasian kata-kata kuncinya. Jadi kalau beda sama si kolom ciper tadi, kalau kolom ciper kalau ada kata ganda itu akan diurutkan sesuai yang terlebih dahulu, misalkan yang mana, misalkan G sama G yang awal itu akan urutan paling awal, G yang kedua urutan ke setelah G yang pertama gitu. Jadi akan disesuaikan, akan juga sama lah nomornya. Tapi kalau di Mike Wazowski ini dapat digunakan ketika ada huruf yang sama itu, maka urutannya dapat sama juga teman-teman. Contoh nih, kita punya plain text Universitas Dian Nuswantara Udinus Polke, lalu kita ada kunci cleaver ini ada 6 kata juga, 6 kata, makanya dibuat 6 kolom. Lalu masing-masing kata di cleaver ini kita urutin sesuai abjad. C menempati urutan pertama di abjad, E urutan kedua. Nah, di sini ada E lagi, tapi E yang ketiga ini itu gak usah teman-teman, gak usah dibuat menjadi urutan yang berbeda, tetap urutan kedua di abjad. Kalau tadi kan kalau ada yang sama, misalkan pakai yang kolom nih, bukan pakai Wazowski ya, kita pakai yang kolom, maka E yang ini akan menempati kedua, yang ini E ini akan menempati ketiga urutan abjadnya karena disesuaikan. Tapi kalau Mike Wazowski ini gak usah, akan angkanya sama gak masalah. Oke, kita urutin Mike Wazowski, E nya sama, udah 2, urutan 2. Oke, selanjutnya urutan ketiga ada L, kita masuk 4. Nah, dan di sini
cara bacanya dari Mike Wazowski ini itu yang dihasilkan itu yang pertama kita setelah masuk nih ke urutan kolom, kan kita baca per kolom nih ya. Jadi urutan pertama kita baca hasil cipernya itu USIWOS, itu hasil cipernya USWWOS. Nah, kita masuk ke urutan kedua. Urutan kedua ini cara bacanya itu dibuat zigzag, teman-teman. Jadi kalau tadi kan urutan kedua kan dibaca per kolom nih ya, per kolom. Nah, karena pada transposisi kolom itu angkanya beda-beda, gak ada yang sama urutannya. Jadi kita bacanya udah kolom per kolom aja langsung. Misalkan habis univers ke yang kedua ini yang ITNDOS, terus yang ketiga ini kita anggap yang ESU, ONR misalkan, ONK misalkan. Tapi karena di sini angkanya sama teman-teman, itu kita akan baca angka yang sama ini secara zigzag. Jadi nanti hasilnya, jadi kita udah peroleh nih urutan pertama, kita urutan secara kolom, kita hasil cipernya itu USIWOS, langsung kita urutkan lagi. Nah, ini ada dua angka yang sama, kita akan baca secara zigzag. I ke E, T ke S, N ke U, N ke O, E ke D ke N, O ke K. Sehingga akan diperoleh hasilnya ini teman-teman. Sampai K ya. Lalu urutan ketiga itu adalah ni A A O P, ni A A U ya, ini O ya, bukan O ya, UP. Lalu urutan keempat ada R D S R U E. Nah, lalu urutan kelima baru nih ada F A N T I L. Itu dia. Cara bacanya seperti itu. Bedanya sama kayak itu dibuat zigzag aja. Lalu deskripsinya teman-teman, dimana hasilnya juga sama seperti sebelumnya, akan dibuat kolom yang sesuai key yang digunakan. Key-nya di sini ada saya. Cipernya ada ini. Saya ini ada 4 huruf ya, otomatis ada dibuat nanti 4 kolom, lalu key-nya diurutkan dan urutan yang sama itu dibiarin aja sesuai abjad. A kan urutan pertama di abjad. Nah, kita biarin aja urutan satu-satu. Nanti ketika kita baca di hasil ciper, lalu kita akan susun nih sesuai kolomnya. Misalkan A yang pertama nih, kita akan baca secara O. Oke, kita masuk ke kolom 1. A kita masuk kolom yang ini juga, nilainya sama urutannya nih, sama. Nanti E juga sama, E A, terus A sama G. Baru nanti urutan yang kedua kita akan masukkan KRST. Oke, contohnya kayak gini nih teman-teman. Misalkan tadi ini adalah ciper ya, ini kuncinya saya. Oke, kita coba ya, kita coba apakah benar. Oke, kita punya misalkan tadi kuncinya itu saya, key-nya itu saya, key-nya itu sama dengan saya ini ada 4. Jadi teman kita nanti akan buat 4 kolom ya, 4 kolom. Ini deskripsi ya teman-teman ya, ini deskripsi. Kita akan buat 4 kolom, misalkan kayak gini aja, kita buat kasaran dulu aja, lalu kita buat border supaya lebih mempermudah. Nah, tadi ini S A Y sama A. Nah, di sini urutan A-nya walaupun sama, itu urutan pertama di abjad. Kalau di kolom kan diubah kedua nih. Tapi kalau di Mike Wazowski enggak, itu tetap dibuat satu aja, lalu ada S urutan kedua sama ini urutan keempat. Urutan ketiga ya. Nah, oleh karena itu setelah ini kita akan lihat nih hasil ciper yang mau kita deskripsi ini gimana, hurufnya gimana gitu hasil cipernya. Oke, hasil cipernya ini misalkan hasil cipernya itu O, ada O A E A A, O A E A A, O A E A A. Hasil cipernya O A E A A, G K S R, 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 T M N, T M N. Oke, T M N. Oke, kita akan mulai dari urutan pertama. Kita akan susun secara kolom per kolom ya teman-teman. Pertama, O kita taruh di urutan pertama. Lalu karena di sini ada urutan pertama juga, kita akan urut selanjutnya ada A. Terus huruf ketiga di hasil cipernya ada E. Oke, kita taruh sini E. Lalu kita ada huruf apa lagi? A. Oke, ada A. Oke, kita ada A lagi nih, A sama ada G. Nah, itu dia. Lalu dari A sama G ada K sama S. K sama S. Nah, itu dia. Jadi karena ini ada 4 kolom doang, jadi udah cukup di sini teman-teman. Kita potong kita cut aja ya teman-teman ya.
kita cut aja, kita hapus. Oke. Nah, lalu kita akan isi urutan kedua, teman-teman. Urutan kedua ini ada tadi nih, udah nih urutan kedua, udah keisi sini terakhir sampai S ya, S. Terus ada urutan RTMN gitu ya, RTMN, RTMN, RTMN. Loh, ini kok kurang ya teman-teman? Ini kok kurang? Iya, kurang. Otomatis kita ada yang salah di sini, yaitu terkait jumlah baris yang digunakan. Jumlah baris yang digunakan. Otomatis kita akan hapus lagi. Kita akan ulang. Jadi kayak tadi O ini juga salah. O A E A A G, lalu kita isi urutan kedua. Ini adalah K. Ini adalah S. Nih baca teman-teman, ini dari sini S, ini ada R. Lalu TMN nya kita isi di sini, TMN. Nah, kalau kita urutin udah kelihatan jelas nih, gitu hasilnya, hasil deskripsinya itulah K. Terus ada O di urutan kedua nih, di baris sama baris per baris kita baca kota S E M A R A N G, Kota Semarang. Nah, selesai itu dia terkait si Mac Wazowski. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa teman-teman? Oke, kita akan bahas terkait Enigma Jibber. Enigma Jibber ini atau rotor machine ini merupakan salah satu inovasi kreatif dari kriptografi. Ini lama banget, mesin rotor itu udah lama banget teman-teman. Dimana ini menggunakan mekanik elektromagnetik ya. Jadi memutar rotor-rotor atau roda-roda dengan substitusi karakternya berubah-ubah. Ini dibayangkan dipakai di Perang Dunia Kedua, itu tahun berapa ya, Perang Nazi ini waktu itu. Makanya di sini udah lama banget. Tapi kita perlu tahu bagaimana cara kerjanya. Jadi Enigma Jibber ini teman-teman terdapat 3 rotor nantinya. 3 rotor ini yang ini teman-teman nih. Nih ada 3 rotor, rotor 1, rotor 2, rotor 3. Ini 3 rotor. Lalu mohon maaf. Nah, mohon maaf. 3 rotor mana kita udah keganggu nih. Oke, mohon maaf ya. Oke, di sini ada 3 rotor teman-teman. Rotor 1, rotor 2, rotor 3. Ini udah ada ketentuannya, sekali lagi. Jadi saya nggak ngarang nih, maksudnya itu berdasarkan jurnal. Jadi ada 3 rotor, di mana rotor kiri, tengah, dan juga kanan. Di masing-masing ini akan berputar ke atas atau akan bergeser ya, karena rotornya. Lalu digunakan sebagai substitusi, dan masing-masing rotor ini akan mewakili nilai-nilai atau abjad-abjad tertentu yang akan disesuaikan dengan key-nya gitu teman-teman ya. Biar gak bingung teman-teman, kita lihat di sini Enigma Jibber. Oke. Di sini kita ada rotor 1, rotor 2, rotor 3, di mana di sini kita akan geser dulu teman-teman, geser dulu sesuai key. Key-nya ada 3 teman-teman. Otomatis kita akan sesuaikan sama key-nya sampai ada MCK. Nah, ini MCK ini dilihat dari mana? Dari rotor 1, rotor 2, sama rotor 3. Kita akan ubah rotor-rotor awal ini sampai hurufnya itu merujuk ke key-nya dulu. MCK. Kita akan putar rotor-rotornya sampai MCK. Udah nih, udah selesai, udah diputar sesuai key-nya ada 3 kali, dan juga MCK berdasarkan MCK. Dan di sini tertulis ada rotor 1 ada M, diawali sama M. Rotor kedua ada C, diawali sama C sama K, sesuai sama key-nya ya. Lalu kita akan melihat atau menghitung plain text-nya berdasarkan hasil dari peletakan rotor sesuai key-nya. Di sini ada plain text-nya, ada goal. Pertama, kita lihat dulu teman-teman. Di paling kanan rotor ketiga adalah sebagai input output. Oke, kita goal. Kita lihat di sini teman-teman. Goal, pertama ada huruf G. Kita ingin mengubah huruf G ke jadi huruf cipher dari plain text. G kita cari teman-teman. G di sini. Nah, G ini setara sama W. Oke. W kita cari teman-teman. W kita cari bukan di sini, tapi W kita cari di sebelahnya. Nah, di sebelahnya kita ada W. Nah, W ini akan masuk merujuk ke T di rotor si tengah atau rotor kedua. T kita cari juga sebelahnya sama huruf T. Nah, dari T akan menuju ke rotor ke 1. Rotor ke 1 teman-teman ada huruf F.
Kita cari di sebelahnya apakah ada huruf F. Ternyata huruf F ada di sini. Lalu huruf F akan ternyata merujuk pada huruf T. Lalu akan direflektor, dibalikan. Makanya dari sini rotor itu agak kompleks nilainya atau hasilnya karena ada pembalikan ini teman-teman. Ya, ada reflektornya ini. Jadi dari T kita akan cari sama-sama T. Lalu T ini akan merujuk ke L, dan L ini kita akan cari yang sama lagi L. Lah, ini L akan merujuk ke U di rotor tengah. Dari U kita sebelahnya cari yang hurufnya U juga. Dan ternyata di sini huruf U ada dan merujuk ke huruf Q di rotor ketiga. Lalu ke rotor ketiga sebelahnya ini dari huruf Q itu merujuk ke huruf N di output. Otomatis nanti dari si hasil chippernya itu huruf N pertama. Kita coba huruf V ya teman-teman. Kita huruf V. Kita ambil di sini lah. Kita screenshot dulu ya. Kita screenshot. Kita keluar, kita baca apakah snapping nggak kebaca ya teman-teman ya. Oke, kita gini aja. Biar gampang nih, biar teman-teman paham nih. Kita buat file baru nih. Oke. Misalkan gini. Huruf kedua. Kita baca huruf kedua aja. Huruf kedua setelah MCK diputar, kita akan baca O-nya, huruf O-nya. Huruf O kalau di input itu akan masuk ke huruf si O kan. Nah, huruf O. Nih, huruf O juga. O ini ketika digeser itu akan masuk gimana O. Nah, O di rotor ketiga ini akan masuk ke huruf I di rotor kedua. Oke, biar gak bingung nih saya garis-garis ya. Saya coret-coret, mana nih coret-coretnya nih. Coret-coret mana coret-coret, sisipkan. Kita kasih gambar. Nah, ini. Oke, apakah bisa nanti ya? Oke, kita kasih O. O mana? O ada di sini teman-teman. O ada di sini. O itu sebelahnya juga adalah O. Kita cari O juga di sini. Oh, ini O. O ada di sini. Ya kan, ada O di sini. O ini kita lihat sebelahnya teman-teman. Sebelahnya cari juga ya O di rotor ketiga juga ya. Rotor ketiga itu ada O. O-nya di sini. Oke, O-nya ketemu. Kita akan masuk ke rotor kedua. Ternyata di rotor kedua O ini sangat bersebelahan sama huruf I. Oke, I ketemu. I di sebelahnya kita cari nih. Mana huruf I di bagian rotor kedua sebelah kiri? Huruf I. Oh, ini huruf I. Huruf I ada di sini. Huruf I ini adalah sama dengan huruf S di rotor pertama. Rotor pertama itu huruf S. Oke, dari sini ya. Ya, huruf S. Kita huruf S atau S-nya ada di sebelahnya. Huruf S ada di sebelahnya, otomatis akan merujuk pada reflektor huruf G. Dari huruf G ini kita cari huruf G yang sama nih, huruf G. Nah, ini huruf G nih, huruf G lagi nih. Dari reflektor huruf G ini akan merujuk ke X ternyata. Dari X ini kita akan lanjut lagi di rotor yang sama, rotor 1. Itu cari huruf G. Huruf X ya, huruf X. X ada di sini. Nah, lanjut dari X ini kita akan masuk ke huruf G di rotor ke 2 rotor G. Nah, G di sebelahnya itu ada di mana? G ada di sini. Oke, G ada di sini. G ini merujuk ke huruf A. Oke, huruf A ada di sini. Sebelahnya itu akan merujuk ke huruf A juga. Mana A di rotor ketiga nih, A yang sama. Kalau ini huruf A dan A akhirnya akan menampilkan output ini teman-teman. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Tuh. Makanya oleh karena itu teman-teman, ini sangat penting. Loh, Mas, ini kok beda? Kita cek lagi. Apakah beda? Kita ada O ini di sini, kita masuk ke O, kita cari O di sini, ini O akan masuk ke, kita unduh dulu teman-teman. Kita masuk dulu ke O akan masuk ke Z ya teman-teman ya. Kita akan O akan masuk ke Z, dari Z akan masuk ke S, dari S akan masuk ke S akan masuk ke S juga. G kok ada reflektor, cari sama G lagi. X akan masuk ke sini, ke G juga kita cari G yang sama. Masuk ke A juga kita cari yang sama. Itu masuk ke I. Ini benar salah ya teman-teman, harusnya bukan V tapi harusnya I. Oke, itu cara bacanya teman-teman. Terus A misalkan, oke, A kita baca A, nanti kita akan masuk ke F cari yang F yang sama.
F yang sama, V, F, V, oh ini V, nih V ya, V akan merujuk ke huruf W cari W yang sama, D yang sama di sebelah kiri, D, ke huruf B kita cari huruf B yang sama, B di sini ke N akan masuk ke huruf W, N cari yang sama di N dulu, N akan di sini masuk ke huruf A cari di sini yang sama, ternyata di sini udah sama nih, A sama dengan ke J, terus J kita cari yang sama nih, J di sebelahnya, J, nah J ke T, nah itu otomatis di sini agak salah ya, dari MCK nih harusnya itu masuk bukan O tapi harusnya masuk ke T. Itu teman-teman cara baca dari si rotor ya teman-teman. Oke, kita akan langsung lagi teman-teman, lanjut ke apa di sini. Jadi rotor sudah, kita cara kerjanya juga udah. Terus kita akan masuk nih, lihat teman-teman cara kerja rotor ya, sesuai ya sama yang saya bilang tadi. Emang di sini yang salah sih tuh teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke definisinya dulu terkait sekarang stenografi. Stenografi ini merupakan bedanya sama kriptografi apa? Kalau kriptografi ini menyembunyikan atau mengamankan isi dengan merubah isi aslinya. Jadi misalkan aku punya kata Elvin, itu ketika transmisi aku enkripsi atau aku kriptografi, jadi gak jadi Elvin, jadi gantinya misalkan Vinel tadi. Bedanya sama si stenografi ini gak ngubah teman-teman strukturnya, tapi itu akan menyembunyikan si Elvin ini, kata informasi Elvin, ke dalam media lain, misalnya gambar, video, suara itu. Nah, jadi menyembunyikan keberadaan pesannya, bukan menyembunyikan informasi, tapi menyembunyikan keberadaan. Jadi orang ini nggak tahu kalau ada pesan itu. Tapi kalau enkripsi kita tahu kalau itu dienkripsi gitu. Tapi kalau di stenografi kita nggak tahu, bahkan ada pesan itu dikirimkan itu kita nggak tahu. Makanya tujuan dari stenografi ini sebenarnya sama aja kayak enkripsi atau kriptografi, itu mengamankan atau mencegah orang-orang lain itu mengakses secara tidak sah ya. Tapi bedanya dari stenografi sama kriptografi, stekano ini gak ngerubah apa-apa. Kalau kripto ngubah isi informasi asli, kalau stenografi ini menyembunyikan aja. Kalau kriptografi terang-terangan besar-besar gitu. Oke, ya seperti sudah bilang, sama aja tujuannya. Ini adalah contoh alurnya. Jadi message itu kita akan masuk ke cover object, ada objeknya. Terus kita hasilnya adalah steganografi. Terus kita akan ekstraksi, kita butuh encoder juga, decoder juga buat mengekstraksi dari enkripsi atau penyembunyian teksnya sehingga dihasilkan teks asli. Itu teman-teman tujuannya. Kalau misalkan di sini teman-teman dapat dilihat, ini contoh dari steganografi. Di sini saya menggunakan coding sederhana ya, Python ya. Hasilnya itu seperti ini teman, gambar asli itu gambar disusupi pesan. Ini pesan. Ini gambar aslinya sama gambar yang ada pesan itu gak jauh beda hasil dari steganografi ini. Sama aja. Karena steganografi ini terutama untuk mode LSB ya. Atau least magnificent bit, itu menggunakan atau mengganti pixel-pixel di bit-bit terakhir, terutama bit ke-8 dalam suatu gambar. Jadi bit 8 ini adalah bit yang tidak terlalu berpengaruh besar pada intensitas cahaya di gambar. Oleh karena itu disisipkan pada bit ke-8 itu di masing-masing bit-bit yang ada ini teman-teman. Itu cara dari si enkripsi atau steganografi ya. Lalu gambar yang dipesan ini diekstrak sehingga akan muncul pesan tersembunyi ternyata Elvin gitu. Jadi itu ini menggunakan list ya teman-teman, list magnificent terkait LSB ya atau bit. Jadi kita akan mengubah bit-bit tertentu, yaitu bit ke-8 yang nggak paling efisien pada perubahan, sehingga gambar asli sama gambar yang udah disusupi itu nggak jauh beda. Itu teman-teman. Nah ini itu jadi tujuan dari si stenografi seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya bahas terkait apa yang saya peroleh dari section 2.3 sampai 2.5. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kayak kesalahan ataupun kurang kejelasan dalam menyampaikan. Saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Terima kasih.